Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya akan mendemokan aplikasi yang telah saya buat, di mana aplikasi ini bernama Akunkan, yaitu aplikasi kegiatan dan urusan keuangan yang tersedia dari Cloud. Nah, untuk bisa mengakses aplikasi ini, kita tinggal masuk ke browser dan ketikkan akunkenmts.com/administrator. Nah, ini untuk halaman administrasi. Di sini ada 4 aktor yang terlibat, yaitu orang tua wali. Nah, untuk akses orang tua wali itu bisa diakses melalui akun mts.com atau akun mts.com/akses. Nah, ini untuk akses orang tua wali ya. Namun kali ini saya akan menjelaskan atau menemukan dulu terlebih dahulu untuk bagian uh, keuangannya terlebih dahulu. Nah, di sini ada akses email dan password. Nah, di sini ada tahun versi. Nah, di sini kita harus memilih tahun versi sebelum masuk ke aplikasinya. Apakah tahun anggaran 2023 atau 2024 atau tahun sebelumnya. Karena anggaran yang berjalan sekarang yaitu 2023-2024, maka kita pilih 2023-2024. Kita masukkan email dan password. Kita masuk, nanti halaman dashboard akan muncul. Nah, seperti ini untuk halaman dashboardnya. Nah, di sini saya mengakses untuk super admin. Berarti aksi ini bisa mengakses semua menu. Jadi ada bagian ini ada untuk bagian keuangan dan juga untuk bagian kepala madrasah dan juga untuk bagian guru nadi. Sebelah kiri ada menu yang bisa diakses. Pertama ada data referensi, yaitu sumber data yang bisa digunakan, di mana ada data orang tua wali, data siswa, data guru, dan produk pembayaran. Di sini ada pembayaran, di mana pembayaran ini ada 2 metode pembayaran. Pertama ada metode transaksi online dan transaksi secara langsung. Nah, terus ada menu pengajuan, di mana pengajuan ini bisa dilakukan oleh guru. Jadi di sini ada formulir pengajuan, nanti ada verifikasi atau tahapan-tahapan untuk disetujui pengajuannya. Di sini ada pengelolaan keuangan, ada pemasukan dan pengeluaran. Lalu ada menu terakhir adalah menu pengaturan akun dan pengaturan versi. Nah, untuk pengaturan versi itu yang dari sebelumnya sebelum masuk atau versinya. Di sini kita bisa menambahkan tahun versi atau menonaktifkan tahun versi tersebut. Nah, yang pertama untuk data referensi ini kita wajib mengisi data orang tua atau wali terlebih dahulu. Contohnya, saya akan menambahkan nama saya sendiri, misalnya orang tua ini, Ramadan, emailnya ini, passwordnya, emailnya, dan nomor teleponnya ini. Save, data otomatis tersimpan. Tadi misalnya Kemal. Nah, ada Kemal, Ramadan. Nah, data orang tua wali ini nantinya data ini akan diberikan kepada orang tua wali. Nah, orang tua wali ini setelah diberikan dapat mengakses aplikasi akun Ken ini, tapi untuk khusus orang tua wali. Nah, yang diakses dari akun mts.com. Nah, tadi kan sudah memasukkan nama Kemal. Kita masuk coba. Nah, tadi saya memasukkan username-nya email saya, harusnya username biasa. Passwordnya kita masukkan. Masuk. Untuk akses, oke, salah. Nah, tadi telah masukkan akun tanpa wali. Nah, di sini ada beberapa menu beranda pembayaran keranjang lewat pencicilan. Nah, karena orang tua wali ini belum terintegrasi dengan data siswa, makanya untuk pembayaran siswanya belum ada. Kita contohkan menambahkan data siswa. Tapi sebelum menambahkan data siswa, kita harus menambahkan data kelas terlebih dahulu. Jika
belum ada. Nah, karena sudah ada ini data kelasnya, kita gunakan saja data kelas ini. Terus ada data siswa, kita tambahkan data siswa. Nah, di sini ada detail-detail inputan data siswanya. Misalnya ini SM-nya, ini listnya, ini nama lengkapnya kita masukkan nama dengan Riansyah. Kita pilih kelasnya. Nah, kelasnya kita masukkan ke 8C saja. Terus tanggal lahirnya Bandung, tanggal lahirnya kita setting tanggal berapa dia lahir. Misalnya tanggal 2008 bulan Juni tanggal 2. Nomor teleponnya sebenarnya bisa dipasangkan, ini juga bisa dipasangkan, tapi kita isi terlebih dahulu aja. Tahun masuknya, karena Angga itu kelas 1, jadi tahun masuknya itu tahun 2023 bulan Juni, nomor 1. Nah, lulusnya tahun 2026 bulan Juni. 30. Alamatnya bisa dikosongkan. Nah, ini orang tuanya kita pilih yang tadi. Misalnya Kemal. Nah, terusnya aktif, kita tinggal tambahkan saja. Nah, otomatis nama Angga, kalau jika kita lihat detail dari Angga, kita bisa lihat detailnya, riwayat kelasnya. Nah, di sini ada wali kelas, nama kelas, tahun lulusinya. Terus tagihannya ternyata Angga itu ada tagihan wajib PAT yang belum dibayarkan. Ya, riwayat pembayaran siswanya belum ada karena belum melaksanakan pembayaran. Nah, jika tadi di akun orang tua belum ada, jika kita refresh karena sudah terhubung dengan siswa yang bernama Angga, maka otomatis pembayarannya muncul. Karena data orang tua yang namanya Pema itu anak muridnya adalah Angga. Nah, ini memiliki tagihan PAT sebesar 100.000. Nah, untuk data referensi lulus untuk data guru ini berfungsi untuk menunjang kegiatan ini seperti wali kelas atau guru juga bisa mengajukan pengajuan. Nah, tapi itu kita lanjutkan nanti. Nah, ini terus ada data referensi produk pembayaran dan produk cicilan. Nah, di sini jika kita ingin menambahkan suatu produk seperti ini, contohnya sudah ada 3 produk, PTS, Salat, dan PAT. Nah, kenapa di Angga cuma muncul yang PAT saja? Karena Angga itu kelas 8C. Nah, untuk PTS PAT sendiri itu disetting untuk kelas 8C saja. Untuk Salat 9B dan PTS 9B. Ya. Kalau misalnya kita mau menambahkan produk untuk kelas C, ya, atau kelas 8 yang ingin disetting, atau kelas mana yang ingin disetting, kita tambahkan produk terlebih dahulu. Misalnya kita akan menambahkan produk kegiatan voting class. Voting class, di mana nominal voting class itu siswa wajib membayar Rp150.000, di mana periode awal pembayarannya itu dilakukan pada tanggal 1 Maret hingga misalnya 2 bulan hingga 31 Mei. Nah, terus keterangannya voting atau study tour ke museum daerah Bandung. Kalau udah setting, kita selanjutnya. Nah, setelah menyeting produknya, kita menyeting kelas mana saja yang harus membayar. Misalnya, kita akan menyeting kelas 8C agar bisa membayar produk tersebut, karena kelas 8 itu wajib misalnya wajib
mengikuti outing kelas. Terus kelas 9 juga kita tambahkan, misalnya untuk 9 juga wajib untuk mengikuti outing kelas. Nah, setting. Ya, kita simpan dan perbaharui. Setelah kita simpan dan perbaharui, data akan muncul di daftar pembayaran. Ya, nah datanya muncul di mana outing kelas nominal 150.000 untuk kelas 8C dan 9B. Nah, tadi kan untuk siswa penambahannya cuma baru satu karena baru tadi dimasukkan produk baru yang mewajibkan kelas 8C membayar, maka otomatis produk tersebut akan muncul di akun semua akun kelas 8C termasuk nama siswa Anda. Itu untuk pengisian data referensi. Nah ini selanjutnya saya akan menemukan demo aplikasi untuk transaksinya. Pertama, transaksi online. Nah, transaksi online ini dilakukan oleh orang tua siswa dengan cara mentransfer bukti pembayarannya. Misalnya, Angga ini akan membayar PAT. Kita masuk ke menu pembayaran atau bisa mengklik tadi bayar langsung. Kita bayar. Nah, di sini tambah keranjang. Nah, fungsi tambah keranjang ini misalnya kita mau membayar beberapa pembayaran sekaligus. Nah, jadi kita bisa tampung dulu di keranjang lalu kita check out dengan cara mentransfer, karena saya akan mencatatkan satu saja. Misalnya kita akan membayar PAT semasa ini, kita checklist pembayarannya, kita bayarkan. Nah, nanti akan diarahkan ke halaman form pembayaran, di mana nanti disuruh melakukan pembayaran ke nomor rekening BJB atas nama yang register dengan nomor sekian. Nah, kita isi nama pengirimnya siapa, misalnya nama pengirimnya atas nama Kemal Ramadan. Nominalnya 100, banknya melalui bank apa, misalnya BNI. Nah, kita upload di pembayarannya. Ini support untuk PDF dan JPG saja. Misalnya di sini keterangannya, misalnya pembayaran atas nama M. Angga Andriansyah. Kita simpan dan bayarkan. Nah, setelah simpan dan dibayarkan, di sini di lewat pembayarannya masih proses pemeriksaan. Jadi menunggu konfirmasi dari bagian keuangan. Misalnya bagian keuangan masuk ke dalam aplikasi, otomatis ada pembayaran terbaru atas nama Angga tadi. Nah, di sini ada aplikasinya 3. Ada Muhammad Angga yang belum dikonfirmasi, Dio juga membayar. Misalnya kita akan mengkonfirmasi pembayaran yang enggak, kita bisa klik transaksi di sini atau bisa klik transaksi online. Kalau kita klik transaksi online ini pembayaran dan ada beberapa yang harus dikonfirmasi. Ternyata di sini saya contohkan Muhammad Angga terlebih dahulu transaksi. Nah, di sini kita lihat detailnya, nama pengirimnya ternyata Kemal Ramadan tanggal sekian melalui via Bank BNI nominal 100 untuk pembayaran PAT semester genap tahun 2024. Nah, kita lihat bukti transferannya. Nah, kita cek bukti transferannya dengan bukti mutasi pada bank MTS atau itu sendiri oleh bagian keuangan. Nah, misalnya ini bukti transferan untuk ini. Ya. Kita kalau misalnya sesuai, kita pilih konfirmasi pembayaran. Kalau misalnya kita tidak sesuai dengan datanya, kita bisa memilih data tidak sesuai, maka nanti pesanannya akan dihapus, dan setelah dihapus akan secara otomatis mengirim email kepada orang tua wali tersebut. Misalnya kita pilih konfirmasi pembayaran, konfirmasi, kita lihat di Gmail.
otomatis konfirmasi pembayaran selesai. Sini ada Musa Muhammad Andiansyah. Nah, setelah konfirmasi selesai itu, otomatis email akan terkirim ke orang tua wali untuk konfirmasi ternyata bahwa pembayarannya telah selesai dilaksanakan. Nah, seperti ini contoh emailnya. Nah, ada lalu masuk emailnya. Nah, pembayaran berhasil. Assalamualaikum, nama orang tuanya. Selamat, pembayaran kamu telah dikonfirmasi oleh pihak sekolah, di mana di sini ada detailnya, nama pengirimnya, Teddy Kemal, PNI, tanggalnya, di mana pembayarannya atas nama siswa Muhammad Angga, pembayaran PAT, statusnya telah dibayarkan, totalnya 100.000. Itu untuk transaksi cara online. Sama juga dengan transaksi cicilan, ya ada pembayaran sama cicilan. Cicilan pun untuk transaksi online harus mengupload bukti transparan. Nanti bukti transparan itu dikonfirmasi atau divalidasi oleh bagian keuangan. Nah, kalau misalnya siswa ternyata bayar langsung, maka bagian keuangan juga bisa melakukan pembayaran transaksi secara langsung, misalnya pembayaran transaksi secara langsung. Ternyata siswa yang bersangkutan, misalnya tadi Muhammad Angga bayar secara langsung untuk pembayaran outing kelas. Tadi kan PAT sudah dibayarkan, di sini ada otomatis sudah dibayarkan, tidak bisa diklik juga. Oke. Ternyata tapi Muhammad Angga ingin membayar secara langsung tentang outing kelas. Kita tinggal klik keranjang. Oke, konfirmasi, nanti otomatis datanya akan ditampung di keranjang terlebih dahulu di sini. Nah, kalau misalnya pembayarannya banyak, bisa jadi tampung banyak dari sini. Contoh saja untuk outing kelas, maka kita bayarkan yang outing kelas. Oke. Nah, totalnya 150.000. Nah, ternyata yang enggak bayarnya 200.000. Uang 200.000, berarti kembaliannya 50.000. Selesaikan dan bayarkan. Setelah selesai dan bayarkan, nanti akan diarahkan ke cetak invoice atau cetak bukti pembayaran. Nah, nanti bukti pembayaran ini dicetak lalu diberikan kepada siswa atau yang membayar sebagai bukti transaksi telah selesai. Sini ada benar dan tanda tangan dan dicap oleh bagian keuangan. Itu untuk transaksi pembayaran langsung. Pembayaran cicilan pun hampir sama. Ada misalnya produk cicilan yang masuk sama itu untuk informasi transaksi online ataupun transaksi secara langsung. Nah, untuk selanjutnya saya akan menerangkan menu pengajuan pembelian barang oleh guru. Nah, di sini akses untuk pengajuan ini bisa diakses oleh semua guru dan pegawai sekalipun. Misalnya saya masuk sebagai guru, saya akan mengajukan pembelian barang, misalnya pembelian buku paket PIK kelas 9. Jenisnya adalah pengajuan, bukan penggantian. Misalnya pembelian untuk pedoman ajar di kelas. Nah, nominal yang diajukannya berapa oleh guru? Misalnya nominal yang diajukannya 150.000 ajukan. Nah, nanti otomatis pengajuan ini akan muncul di bagian keuangan terlebih dahulu. Misalnya saya akan masuk menggunakan akun bagian keuangan. Ya. Nah, ini akan masuk ke bagian keuangan, lihat ini.
salah aksesnya. Administrator. Ya. Nah, ini tahun versi yang berjalan. Masuk. Nah, jika kita masuk ke daftar pengajuan, tuh bagian keuangan, karena saya menggunakan akun bagian keuangan, nah nanti muncul daftar antrian pengajuan, yang tadi pembelian buku TIK. Nah, kita konfirmasi pembelian buku TIK, verifikasi. Nah, kita lihat detailnya, ternyata nama pengajunya Kemal Ramadan. Pengajuannya pembelian buku TIK, jadi pengajuan tanggal sekian. Nah, kita lihat dengan kondisi keuangan kita, nominal yang diajukan 150.000. Oh, ternyata tidak ada masalah, bagian keuangan juga menyetujui 150.000. Ini bagian keuangan, catatan menyetujui pengajuan, misalnya katanya ini setujui dan teruskan ke kepala madrasah terperbaharui. Nah, nanti di bagian kepala madrasah akan muncul pengajuan yang tadi setelah disetujui oleh bagian keuangan, karena untuk pembelian itu sendiri harus ada penyetujuan dari kepala madrasah. Misalnya saya masuk ke sebagai kepala madrasah, di sini ada menu kepala madrasah, nanti muncul informasi pembayaran pembelian buku paket TIK kelas 9. Kita verifikasi sebagai kepala madrasah. Ya, nominal yang disetujuinya ternyata oleh bagian keuangan 150.000 sesuai. Oke, kita setujui bagian madrasah menyetujui terperbaharui. Setelah diperbaharui ini, nanti di bagian keuangan otomatis datanya ada di pemberian dana. Nah, setelah proses ini pemberian dana, bagian keuangan bisa mengecek, oh ternyata di kepala madrasah disetujui. Oke, karena sudah disetujui, maka diberikanlah uangnya kepada pengaju untuk pembelian barang tersebut. Ya, pemberian dananya dikasih kepada pengaju untuk perbaharui. Nanti di bagian pengaju, misalnya saya masuk sebagai pengaju, ini data pengajuan. Tadi laporan pembelian buku paket tadi si pengaju membeli buku tersebut. Setelah membeli buku, si pengaju harus membuat laporan. Laporannya itu wajib mengupload bukti foto barang. Contohnya, kita akan mengupload bukti foto barang yang ini contoh. Terus setelah bukti foto barang, bukti pembelian atau bukti kwitansi pembelian barang. Contohnya yang ini. Nah, setelah mengupload sesuai, kita upload, unggah laporan tersebut. Setelah mengunggah laporan tersebut, di bagian keuangan, laporan, muncul menunggu laporan. Nah, di sini ada bukti foto jika misalnya sudah diupload foto. Nah, ternyata barangnya sudah dibeli, terus kwitansinya sudah sesuai. Nah, invoice-nya sudah keluar. Kita selesaikan karena sudah selesai prosesnya. Pengaju juga sudah mengupload bukti-buktinya. Nah, tapi sebelum menyelesaikan, saya lupa di bagian pemberian dana, kita pilih sumber dananya dari mana. Misalnya, karena untuk pemberian barang itu, uangnya cuma ada di bagian PTS atau ya PTS saja misalnya. Terus
pilih kategori. Nah ini untuk kategorinya pilih sesuai dengan pengeluarannya, karena tadi untuk pembelian buku, karena di dalam metode KKBU ada 4, ada survival, optional, kultur, dan ekstra. Untuk pembelian buku itu termasuk ke pengeluaran kultur atau pengembangan diri. Kita selesaikan dan memperbaharui, maka data tersebut akan otomatis masuk ke bagian menu pengeluaran. Nah, di sini saya akan melanjutkan untuk menu pengeluarannya. Ada pengeluaran keuangan, di sini ada pemasukan. Nah, pemasukan ini di mana ada grafik setiap harinya. Setiap tanggal 14 Maret atau 15 Maret ternyata ada pendapatan 50.000, tanggal 19 sekian. Nah, di sini detail dari pemasukannya, ternyata PT semua dari Evan, Nali, Nangga, Diansyah, Kandi, Outing Class. Kita bisa juga cari data per periode, dari periode mana sampai mana, atau pemasukan dari mana saja, atau dan yang lainnya. Bisa dicari ekspor data ke Excel, dan PDF juga bisa diusahakan. Nah, di sini ada pengeluaran. Nah, pengeluaran ini saya membuatnya secara kategori. Misalnya untuk pengeluaran itu ada kegiatan atau sebuah kegiatan, misalnya PTS nih. Nah, kita bikin kategori pengeluaran PTS. Nah, setelah kita bikin pengeluaran PTS, kita bisa detail. Nah, di sini detail dari pengeluaran PTS itu apa saja. Nah, yang uniknya dari sini itu dalam aplikasinya, dari pengaturan pengeluaran ini bisa dikolaborasikan dengan guru yang lain. Misalnya yang bisa mengakses data pengeluaran PTS ini ternyata cuma bisa dilakukan oleh Kemal sama Bu Bima saja. Nah, dengan fitur kolaborasi ini, kita bisa menambahkan orang yang bisa mengakses PTS ini. Misalnya Bu Ranti, pertama sebagai kolaborator, nanti otomatis Bu Ranti akan masuk ke daftar kolaborator. Jadinya nanti Bu Ranti bisa mengakses data pengeluaran PTS tahun 2024. Kita misalnya contohkan pembelian satu barang tambah, karena PTS misalnya kita beli kertas satu rim, jumlahnya satu, harga satuannya ternyata 50.000, tanya 50.000, tanggal pembeliannya tanggal sekarang. Jenisnya karena untuk kegiatan PTS kertas 4 ini adalah survival. Ini saja sumber dananya. Ini kan PTS, ya, berarti sumber dananya dari dana PTS. Yang membelinya siapa? Misalnya Kemal Raja yang membelinya, pembelian, berarti ini masih proses pembelian. Kita tambahkan, setelah ditambahkan otomatis data muncul, tapi untuk statusnya masih status pembelian, dan bukti foto dan bukti pembeliannya belum ada. Tapi di sininya sudah ada kategori yang kayak dari survival, optional, kultur, dan misalnya pembeliannya telah selesai dilaksanakan, kita wajib mengupload, atau salah satu dari kolaborator tadi mengupload bukti pembeliannya, foto barangnya, fotonya misalnya yang ini, bukti pembeliannya yang ini dipotong, misalnya kwitansinya, berubah statusnya jadi selesai, perbarui, nah nanti otomatis foto bukti atau pembeliannya sudah dicetak. Ini, nah ada misalnya kita telah selesai melaksanakan PTS-nya, kita akan print detail pengeluarannya, kita print saja misalnya contoh, dan ada otomatis terunduh ini detail dari pembelian barang dengan kategori pengeluaran PTS akan muncul secara detail. Nah, pengeluaran kategori apa, atas nama siapa pembelinya, udah satu, harga satunya, PTS nanti di paraf. Nah, itu
untuk pengaturan versi, ada di pengaturan, kita bisa menambahkan versi terbaru dari aplikasi ini. Dengan resiko bahwa nanti saat penambahan versi, data-data transaksinya hanya untuk data versi tersebut. Karena ini data transaksinya tahun anggaran 2023-2024, maka transaksi semua tahun 2023-2024 akan muncul di sini. Mungkin cukup sekian demo aplikasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.